bertobatlah dan jangan bergosip. Ternyata pada zaman Yesus dulu, orang-orang Yahudi suka menghubung-hubungkan penderitaan dengan dosa. Misalnya, mereka kadang berpikir orang mati dengan cara yang mengenaskan itu pastilah karena dosanya sangat besar. Orang yang menderita sakit yang parah pastilah karena dosa-dosanya yang besar. Begitu pikir mereka. Dan kebiasaan itu pun sering kita dengar atau bahkan kita melakukannya sendiri. Apalagi kita suka margosip atau dalam istilah sekarang di umum yang sering kita dengar istilah si Jabir lah. Kita kadang menceritakan kejadian yang dialami orang lain dengan menambahkan kata-kata alani dosanai dewi. Karena dosanya itu, maka dia alami penderitaan itu. Misalkan dia jatuh, alani dosanya ini karena dosanya itu. Misalkan mengalami sakit yang bertahun-tahun karena dosanya itu. Kadang kita berpikir seperti itu. Dan kadang tanpa sadar kita menceritakan penderitaan tetangga kita, teman kita, atau saudara kita dengan tanpa kita sadari kita bercerita dengan kesombongan rohani yang kita miliki. Kita kadang mengatakan bahwa nasib kita lebih baik dari mereka karena kita berpikir Tuhan lebih berkenan kepada kita daripada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, cara pandang seperti inilah yang ditegur oleh Yesus baik dalam bacaan tadi pada zaman Yesus dulu. Orang-orang Yahudi suka bergosip, menceritakan orang-orang lain. Dan mereka berpikir kalau diceritakan itu mereka akan dibela oleh Yesus. Ternyata kebalik. Yesus menegur mereka, mengingatkan mereka untuk bertobat. Dalam bacaan tadi dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Molotong doho margosipi si Jabir ikon mate, binasa. Hari ini juga Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak menjadikan penderitaan orang lain sebagai gosip, sebagai bibir, mencari tahun, menceritakan orang lain. Apalagi margosip sambil menyombongkan diri. Lalu baiknya bagaimana? Baiknya kita menjadikan penderitaan orang lain sebagai panggilan untuk kita bertobat. Kita jadikan penderitaan mereka sebagai panggilan untuk pertobatan dalam diri kita. Di dua teh, unang masongoni, asa unang songonon. Begitu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus juga mengingatkan kita pada hari ini, bukan hanya mereka dalam bacaan tadi. Pada orang-orang Yahudi, Yesus mengingatkan mereka, mengingatkan orang-orang Yahudi dalam bacaan tadi untuk bertobat.
Allah sudah mungkin memberikan kesempatan lebih dari satu kali kepada mereka untuk bertobat, tapi memang bandel. Dan kesempatan terakhir pasti datang. Kesempatan terakhir pasti datang kepada diri kita. Maka selagi ada kesempatan, mari kita gunakan kesempatan itu untuk sebagai pertobatan, mengubah diri menjadi lebih baik, mengatur perkataan, mengatur mulut. Kita jadikan, mari kita gunakan kesempatan itu, kesempatan ini sebagai waktu kita untuk bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita periksa diri kita. Apakah kita cenderung mudah menghakimi kelemahan orang lain, menceritakan dosa-dosa orang lain kepada yang lainnya? Atau apakah kita cenderung marah ketika mendengar orang lain menceritakan kita, menggosipi kita, langsung kita memberikan respon negatif kepada mereka? Atau apakah kita juga mau, bahkan sering menceritakan kelemahan-kelemahan saudara kita, suami kita, istri kita, dosa-dosa mertua kita, pemimpin kita, pengurus, misalkan ketua lingkungan kita, perhangir, menceritakan kelemahannya kepada orang lain. Bahan kita untuk bergosip. Apakah kita cenderung demikian? Mari periksa diri kita masing-masing. Kita renungkan seraya kita memohon kepada Tuhan agar Allah menumbuhkan iman kita dan mengarahkan kita semakin dekat kepadanya. Selamat bertobat. Tuhan memberkati. Amin.